Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, berkumpul, insya Allah ya, melanjutkan pengajian kita membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian, kita masih di bab sebagaimana bab-bab sebelumnya, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Itu tentang siapa saja yang kemudian dia bisa mewujudkan atau merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau kita sudah membaca tentang hadis Husain bin Abdurrahman, ya, tentang athar dari tabi'in yang bernama Husain bin Abdurrahman, di mana dia dalam satu keadaan kemudian disengat oleh kalajengking, disengat oleh binatang, digigit begitu oleh binatang berbisa, kemudian minta diruqyah oleh orang lain. Kemudian terjadi dialog dan bagaimana kesimpulannya kita lihat di sini. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi dawni amin. Al-makna al-ijmaliyu lil hadis. Makna global dari hadis tersebut. Kata beliau, yasifu lana Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman, seorang tabi'in, di kisah sebelumnya itu telah menyebutkan sifat, telah memberikan ciri kepada kita, atau telah menyebutkan kepada kita hiwaran, satu dialog di majlisi Sa'id bin Jubairin, di majelisnya Sa'id bin Jubair. Jadi ini sesama tabi'in. Husain bin Abdurrahman tabi'in, Sa'id bin Jubair tabi'in. Ada dialog di situ. Bimunasabati inqidadi kaukabin fil laili. Terkait peristiwa inqidadi kaukabin. Inqidad itu jatuhnya bintang. Fil laili. Pada malam tersebut, semalam. Pada malam sebelumnya. Fa akhbarahum Husainun annahu syahada inqidadahu li'annahu lam yakun hina dzaka na'iman. Kemudian Husain bin Abdurrahman menyebutkan kepada hadirin di situ bahwasanya dia itu melihat jatuhnya bintang tersebut. Jadi Sa'id bin Jubair nanya, siapa semalam yang melihat bintang jatuh? Kemudian Husain bin Abdurrahman bilang, saya ngelihat bintang jatuh. Li'annahu lam yakun hina dzaka na'iman. Karena beliau pada saat tersebut sedang tidak tidur. Sedang terjaga. Illa annahu khofa an yadhunnal hadiruna annahu mara'an najma illa li'annahum yusalli. Tapi ini kita lihat bagaimana para salaf. Ya. Para salaf itu mereka sangat takut untuk dianggap melakukan satu amalan yang tidak mereka kerjakan. Kata beliau di sini, illa annahu, akan tetapi Husain bin Abdurrahman khofa, itu khawatir, an yadhunnal hadirun, orang yang hadir di majelis tersebut itu mengira annahu, bahwasanya Husain, bahwasanya dirinya itu maro'an najma illa li annahu yusolli, tidak melihat bintang kecuali dia sedang sholat malam. Jadi si Husain bin Abdurrahman ini saking takutnya dan saking ikhlas itu langsung ngasih klarifikasi.
Iya, saya semalam lihat bintang jatuh, tapi saya sedang tidak sholat. Artinya saya terjaga itu bukan karena sholat malam. Jadi langsung diklarifikasi supaya tidak terjadi prasangka liar di benak orang yang hadir. Mungkin kalau sebagian di antara kita, mungkin saya begitu, kalau ada prasangka-prasangka itu kita biarkan. Ya sudah, kalau salah prasangka itu urusan dia, kalau benar prasangkanya ya sudah, syukur begitu kan. Tapi tidak dengan tabi ini. Beliau langsung kasih klarifikasi. Iya, saya terjaga, tapi saya lagi nggak sholat. Kemudian fa'aroda an yadfa'an nafsi ihama ta'abudin lam yaf'alhu ka'adati salafi fi khirsihim alal ikhlasi. Fa'aroda, kemudian Husain bin Abdurrahman menginginkan an yadfa'a, untuk mencegah, untuk menolak dari dirinya sendiri ihama ta'abudin, prasangka sedang ibadah, lam yaf'alhu, yang tidak dia kerjakan. Masya Allah, ini kondisinya para salaf. Jadi kondisinya para salaf itu langsung menghilangkan prasangka sedang ibadah yang tidak dia kerjakan. Ka'adatis salafi, sebagaimana kebiasaan para salaf yang lain, fi hirsihim, dalam semangatnya mereka, alal ikhlas, atas keikhlasan. Makanya para salaf itu adalah generasi yang dijamin oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya tentang keutamaan mereka. Karena mereka seperti ini kondisi. Nah, kita dianjurkan untuk meniru para salaf. Kemudian kata beliau, fa'akhbaro bisababil hakiki. Kemudian Husain bin Abdurrahman mengabarkan, menceritakan sebab yang sebenarnya, liyaqdhatihi, terkait sebab kenapa dia belum tidur jam segitu. Wa annahu, dan bahwasanya beliau itu masih bangun jam segitu malam-malam bisa babi isobatin hasolatlah. Sebab ada musibah, ada perkara musibah yang menimpa beliau. Apa musibahnya kemarin? Musibahnya kemarin adalah digigit kalajengking. Siapa, mungkin kalau ada orang yang pernah diantuk atau digigit serangga, itu gigitan serangga atau gigitan binatang yang berbisa itu bisa bikin orang nggak tidur, bisa bikin orang demam, bisa bikin orang kesakitan. Nah, itu begitu juga yang dialami oleh Husain bin Abdurrahman, digigit kalajengking kemudian nggak bisa tidur. Kemudian fantaqalal bahthu ila su'ali amma son'a khiyalatil kal isobat. Kemudian obrolan, pembahasan itu berpindah kepada pertanyaan apa yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman khiyalatil kal isobat, terkait dengan musibah yang menimpanya tadi. Artinya habis digigit kalajengking kemudian nggak bisa tidur, sakit, apa yang kamu lakukan? Akhbaro, kemudian Husain bin Abdurrahman mengasih tahu, mengabarkan annahu alajaha birruqyati, bahwasanya Husain bin Abdurrahman mengobatinya dengan minta diruqyah. Ingat, dengan minta diruqyah. Kemudian fasa'alahu Sa'idun an dalilihi asy-syar'i ala ma sona. Jadi ini itu hadis ini membuktikan atau mengabarkan kepada kita bahwasanya sakit digigit binatang berbisa itu bisa diobati dengan ruqyah. Tapi ya sekarang mungkin ke dokter dulu baru diruqyah, baru diruqyah. Jadi jangan habis digigit ular king cobra gitu kemudian diruqyah aja kemudian. Ya boleh, cuma yang lebih afdol gitu dia ke dokter, begitu ya. Cuma bisa dipakai untuk meruqyah orang yang digigit binatang berbisa. Kemudian Sa'id bin Jubair, sebagaimana kebiasaan para salaf, itu bertanya tentang dalil syar'i. Namanya minta diruqyah. Ruqyah itu kan ibadah, ya. Pengobatan syariat. Pengobatan syariat. Jadi pengobatan itu ada dua. Pengobatan yang sifatnya syariat, artinya dia tidak terlihat oleh mata, kasat mata begitu. Kasat mata itu tidak terlihat mata ya. Kemudian yang kedua ada pengobatan yang sifatnya fisik atau medis. Nah, ruqyah ini masuk pada kategori yang pertama, pengobatan dengan metode syariat. Maka pengobatan dengan metode syariat butuh kepada dalil.
butuh kepada dalil. Adapun dengan metode pengobatan modern, pengobatan medis, pengobatan fisik, itu kita butuh kepada dalil yang melarang. Butuh kepada dalil yang melarang. Apakah dilarang pengobatan fisik dengan alkohol misalkan? Begitu. Apakah dilarang pengobatan fisik dengan hal-hal yang haram? Itu kan begitu. Tapi kalau dalam pengobatan syariat, maka yang dicari adalah dalil yang membolehkan. Maka di sini Sa'id bin Jubair bertanya tentang dalil syar'i atas yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman. Apa dalilmu boleh minta diruqyah dalam kasus digigit binatang berbisa? Kemudian fadzakarolahul haditha al-warid an Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi jawazir ruqyati. Kemudian Husain bin Abdurrahman menyebutkan dalil plus perawinya. Ini kebiasaan para salaf. Kalau para salaf jelas mereka dekat dengan Rasulullah. Jadi disebutkan perawi hadisnya yang datang dari Rasulullah SAW fi jawazir ruqyati, dalam bolehnya minta diruqyah. Fasawwabahu fi amalihi bid dalili. Maka Sa'id bin Jubair itu menganggap benar, mengatakan oh ya benar dalam perbuatannya si Husain bin Abdurrahman berdasarkan dalil. Jadi artinya sudah clear bahwasanya boleh minta diruqyah karena sebab digigit binatang berbisa, disengat binatang berbisa, boleh, hukumnya boleh. Kemudian tsumma dzakara lahu halata ahsana mimma fa'ala. Kemudian Sa'id bin Jubair itu menyebutkan kepada Husain bin Abdurrahman keadaan yang lebih baik, berarti lebih afdol. Lebih afdol mimma fa'ala, daripada yang dia lakukan. Daripada yang dia lakukan. Wahiyat taraqi ila kamali tauhidi, yaitu apa? At-taraqi, naik kepada kamali tauhid, kesempurnaan tauhid, bitarkil umuril makruhati ma'al hajati ilaiha, dengan meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan ma'al hajati ilaiha, disertai dengan butuh kepada perkara yang dimakruhkan tersebut. Artinya dari sini menurut penulis kitab ini, menurut Syekh Shalih Fauzan, minta diruqyah oleh orang lain dalam keadaan ada hajat sekalipun, itu hukum asalnya makruh. Boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Jadi begitu. Ini menurut penulis kitab ini. Dan ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum minta diruqyah. Bagian para ulama mengatakan makruh. Kenapa? Karena menciderai kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini hanya berlaku pada ruqyah, tidak berlaku pada pengobatan medis, ya, pada pengobatan medis. Karena nanti mungkin muncul pertanyaan di benak orang-orang yang dengar kisah ini, orang-orang yang dengar materi pengajian ini. Kalau begitu digigit binatang berbisa, itu kan dikatakan oleh Sa'id bin Jubair ada yang lebih baik daripada minta diruqyah, minta diobatin. Yaitu apa? Tawakal kepada Allah. Kalau gitu ketika saya digigit binatang berbisa dibiarkan saja. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Ini khusus pada kasus minta diruqyah, bukan pada pengobatan medis yang lain. Begitu. Kenapa? Karena minta diruqyah itu beda ya. Pengobatan yang beda. Makanya tadi saya katakan pengobatan itu ada yang sifatnya syariat, ada yang sifatnya fisik. Tawakkulan 'alallahi, karena bertawakal kepada Allah. Jadi lebih baik kata Sa'id bin Jubair tidak minta diruqyah, tapi bertawakal kepada Allah kahalatis sab'ina, sebagaimana kondisi sab'inal alfi alladzina yadkhulunal jannata bila hisabin wala adzabin. Bagaimana kondisi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di kondisi orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, salah satunya adalah sempurnanya rasa tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Sa'id bin Jubair ini mengambil kesimpulan seperti ini?
haitsu wasafahum ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bi annahum yatsrukuna ruqyata, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan ciri di antara ciri orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Apa cirinya? Kata Rasulullah, bi annahum yatsrukuna ruqyata. Mereka meninggalkan minta di ruqyah. Mereka meninggalkan minta di ruqyah. Ingat, minta di ruqyah bukan haram. Dia boleh tapi makruh menurut penulis kitab ini. Satu, mereka meninggalkan minta di ruqyah meskipun butuh. Jadi mereka lebih memilih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kegangguan jin bagaimana? Diruqyah sendiri. Kalau mau dapat kategori ini. Kalau mau dapat kategori ini. Kemudian wal kayya. Mereka juga meninggalkan pengobatan dengan kai. Dengan kai itu apa? Kalau dulu, zaman dulu, itu supaya luka terbuka, baik kena senjata tajam begitu, luka terbuka itu cepat mengering, itu dipres atau dicos dengan besi panas. Itu namanya kai. Jadi kalau sekarang mungkin laser begitu. Jadi luka itu kalau dikasih laser atau dikasih besi panas, itu maka akan cepat mengering. Akan cepat mengering. Nah, melakukan kai atau meninggalkan melakukan kai itu adalah salah satu ciri dari orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tahqiqan lit tauhid, karena merealisasikan, menyempurnakan tauhid mereka. Wa ya'khuduna bisababil aqwa, dan mereka mengambil sebab yang lebih kuat, yaitu apa? Wa huwa tawakkulu Allah, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yas'alu ahadan ghairahu syai'an minar ruqyati fama fawqaha. Dan mereka tidak meminta seorang pun ghairahu, selain Allah Subhanahu wa taala, syai'an, sesuatu apapun, minar ruqyati fama fawqaha. Baik meminta kepada selain Allahnya itu ruqyah atau yang di atas atau yang lebih dari itu. Jadi ini diantara ciri orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, yaitu apa? Mereka tidak minta diruqyah. Berarti di sini kemudian para ulama mengatakan, sebagian para ulama mengatakan hukum minta diruqyah itu makruh. Hukum meruqyah itu mubah. Itu boleh mubah, tidak makruh. Kita lihat. Kemudian kata beliau, munasabatul hadis lil bab. Apa hubungan hadis tadi, cerita tentang Sa'id bin Jubair dan Husain bin Abdurrahman, dialog yang terjadi dengan mereka, dengan bab. Babnya tadi siapa saja yang siapa saja yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Apa hubungannya? An-nafihi, bahwasanya di dalam hadis ini, syai'an, ada sesuatu min bayani makna tahqiqi tauhid, dari penjelasan makna perealisasian terhadap tauhid, wasawa bidzalika indallah, dan pahala hal tersebut di sisi Allah. Jadi di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang makna merealisasikan tauhid. Jadi kalau ditanya, kan babnya orang yang merealisasikan tauhid. Bagaimana bentuk merealisasikan tauhid? Perealisasian itu bagaimana bentuknya? Di antaranya adalah tidak pernah minta diruqyah dan tidak pernah minta dengan kai, pengobatan dengan kai. Kemudian, oh begitu, iya. Jadi makanya di sini ada yang mengatakan kalau menurut Dokter Rehanul Bahrain, laser berbeda dengan kai ya. Wallahu alam, saya memang bukan orang kedokteran ya. Tapi kalau kai tadi seperti itu ya. Kai itu dengan besi panas. Kalau ada luka terbuka kemudian di setrika begitu, dipres dengan besi panas kemudian cepat mengering. Tujuannya itu.
Allah. Kemudian ma yustafadu minal hadis. Faedah dari hadis ini. Faedah dari hadis ini. Yang pertama, faedah dari hadis ini adalah fadilatus salafi. Fadilah atau keutamaan kaum salaf. Wa anna ma yarawnahu minal ayatis samawiyati la ya'addunahu adatan. Hadis ini menjelaskan keutamaan salaf dan bahwasanya ma yarawnahu minal ayatis samawiyati. Apa saja yang mereka lihat berupa ayat-ayat atau tanda-tanda langit, benda-benda langit, la ya'uddunahu, tidak mereka anggap ayat-ayat langit tersebut, benda-benda langit tersebut adatan sebagai kejadian biasa, kejadian adat saja. Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Akan tetapi mereka mengetahui bahwasanya benda-benda langit, keadaan-keadaan langit itu semuanya adalah ayat dari ayat-ayat Allah, tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini yang membedakan muslim dengan selain muslim. Mereka punya pola pikir yang lebih daripada orang-orang selain muslim. Mengapa seperti itu? Saya beri contoh salah satu. Misal, ketika ada orang melihat ada bencana gempa bumi misalnya, maka seorang muslim, meskipun dia seorang ahli geologi, seorang ahli dalam urusan gempa bumi, maka dia selain melihat itu sebagai kejadian pergeseran lempeng, dia juga akan mengaitkan itu dengan kekuasaan Allah, dengan teguran Allah, atau dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya seorang muslim dengan bukan muslim. Sedangkan selain muslim, mereka akan melihat itu sebagai kejadian alam semata. Bahwasanya gempa bumi itu tidak ada kaitannya dengan maksiat, tidak ada kaitannya dengan hukuman dari Allah, tidak ada kaitannya dengan cobaan dari Allah. Itu semata-mata pergeseran lempeng. Kemudian dia akan mengatakan, ya sudah, namanya pergeseran lempeng itu akan terjadi di mana saja. Tapi seorang muslim tidak. Bagaimana para salaf di sini? Mereka melihat bintang jatuh, itu bukan sekedar bintang jatuh. Mereka melihat benda-benda langit, bukan sekedar benda langit biasa. Tapi itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah hirsus salafi alal ikhlas. Dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya para salaf itu sangat bersemangat untuk melakukan keikhlasan. Wa syiddatib ti'adihim anir riya, dan betapa jauhnya mereka berusaha menjauh mereka dari riya. Karena sebagian mungkin yang berbicara ini juga itu tidak berusaha menjauh dari riya. Tidak berusaha menjauh dari riya. Sekarang mungkin bisa berlindung dari topeng dakwah misalkan, kemudian menampilkan diri, tapi tidak dengan para salaf. Para salaf itu sangat jauh dari sifat riya. Makanya mereka selamat, mereka golongan yang paling selamat dari riya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga dari kisah tadi adalah tolabul hujjati ala sihhatil madhabi wa inayatus salafi bid dalil. Bolehnya meminta hujjah, meminta argumentasi, meminta atau menuntut dalil ala sihhatil madhab, atas kebenaran satu amalan. Jadi boleh nanya, dalilnya boleh. Wa inayatus salafi, dan penjagaan salaf bid dalil, terhadap dalil. Ini boleh seperti itu. Kenapa? Karena Sa'id bin Jubair dan Husain bin Abdurrahman ini sama-sama ulama. Ini sama-sama ulama. Orang awam boleh nggak? Boleh, asalkan memang benar minta petunjuk. Jadi orang awam itu boleh bertanya dalil kalau memang benar-benar dia minta petunjuk. Kalau para ulama biasa mereka bertanya tentang dalil yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat, masyru'iyatul wukufi indad dalili wal amalu bil ilmi. Faedah yang keempat dari hadis tersebut, disyariatkannya al-wukuf, berhenti. Disyariatkannya berhenti indad dalil,
kepada dalil. Artinya ada dalil dalam satu amalan, kita lakukan, kita berjalan, tidak ada dalil, maka kita berhenti. Wal amalu bil ilmi. Dan mengamalkan berdasarkan ilmu yang kita punya. Berdasarkan ilmu yang kita punya. Wa anna man amila bima balaghahu faqad ahsana. Dan hadis ini, kisah ini juga memberikan faedah bahwasanya siapa saja yang mengamalkan berdasarkan ilmu yang telah sampai kepada dia. Dia sampai ilmunya segitu. Kemudian dia amalkan, faqad ahsana. Maka dia sungguh telah berbuat baik. Jadi intinya adalah mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada kita. Jadi ilmu itu bukan untuk diperdebatkan, tapi diamalkan sesuai yang sampai kepada kita. Sampainya itu ya amalkan. Sampainya beda lagi, amalkan. Begitu. Kemudian yang kelima, di antara faedah kisah tadi adalah tablighul ilmi bitalattufin wa hikmatin. Disyariatkannya menyampaikan ilmu bitalattufin, dengan lembut wa hikmatin, dan dengan hikmah. Di sini lihat bagaimana dialog yang terjadi di antara para salaf. Mereka berdialog meskipun berbeda pendapat begitu. Husain bin Abdurrahman mengamalkan bolehnya meminta diruqyah. Sedangkan Said bin Jubair mengamalkan atau berpendapat bahwasanya minta diruqyah itu makruh, tapi tidak terjadi keributan di antara mereka. Kenapa? Karena mereka ulama, karena mereka menyampaikan ilmu dengan hikmah dan dengan lembut, tidak dengan kasar. Kemudian yang keenam, hadis ini menunjukkan ibahatur ruqyati, bolehnya meruqyah. Bolehnya meruqyah. Adapun minta diruqyah tadi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Salafnya saja sendiri itu sudah berbeda pendapat. Husain bin Abdurrahman mengatakan boleh, sedangkan Said bin Jubair mengatakan makruh. Salafnya sendiri sudah berbeda pendapat. Kemudian yang ketujuh adalah irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu min. Hadis ini menunjukkan irsyadu, memberikan bimbingan kepada man akhadha bi syai'in masyru'in, kepada orang yang sudah mengamalkan sesuatu yang disyariatkan, ila ma huwa afdalu minhu, kepada yang lebih afdol darinya. Jadi di dalam hadis ini, di dalam kisah ini, itu boleh untuk memberikan keterangan, memberikan ilmu, memberikan bimbingan kepada orang yang sudah beramal dengan benar. Sudah beramal dengan benar. Dia amalannya sudah benar. Tapi boleh kita kasih tahu, boleh kita kasih ilmu kepada sesuatu yang lebih afdol dari itu. Kepada sesuatu yang lebih utama. Oh, utamanya seperti ini. Iya, yang kamu lakukan boleh, tapi utamanya seperti ini. Lebih afdol. Kalau mau afdol ya silakan. Namanya afdol kok. Afdoliyah itu tidak harus diambil ya. Afdoliyah itu ya suka-suka yang pengen. Itu namanya afdoliyah. Jadi tidak boleh memaksakan dalam permasalahan afdoliyah. Sebagaimana para salaf tadi. Buktinya Said bin Jubair tidak memaksa Husain bin Abdurrahman untuk mengamalkan apa yang lebih afdol tadi. Yaitu apa? Tawakal tadi. Kemudian hadis ini, faedah hadis ini yang ke-8 adalah fadilatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihil umam. Dalam kisahnya itu kan disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermimpi. Di dalam mimpinya kemudian para ulama berbeda pendapat. Kapan ditampakkan umat-umat ini kepada Nabi kita? Ada yang mengatakan dalam peristiwa Isra Mi'raj, ada yang mengatakan dalam mimpi di luar peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ditampakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umat-umat sebelum beliau. Umat-umat sebelum beliau. Ini menunjukkan keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih bocoran. Sebanyak apa umat-umat sebelum beliau. Kemudian yang ke-9, annal anbiya'a. Hadis ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu mutafawatun atau mutafawituna fi adadi atsba'ihim. Para nabi
itu mereka berbeda-beda dalam jumlah pengikutnya. Disebutkan dalam peristiwa atau dalam penglihatan yang ditampakkan kepada Nabi kita, itu nabi-nabi itu ada yang pengikutnya banyak, ada yang pengikutnya nggak sampai 10, ada yang pengikutnya nggak nyampe 5, ada yang nggak punya pengikut sama sekali, ada yang pengikutnya cuma 1, beda-beda pengikutnya. Tapi apakah kemudian itu disebut gagal? Kita lihat. Maka dalam faedah yang ke-10 dari dalil tersebut, dari hadis tersebut, adalah ar-raddu ala man ihtajja bil aktsari. Adalah bantahan kepada orang yang berdalil atau berargumentasi dengan banyaknya jumlah pengikut. Kalau pengikutnya banyak, maka pasti benar. Tidak seperti itu. Itu tidak saling talazum ya. Artinya tidak saling talazum itu begini. Kalau pengikutnya banyak, itu pasti benar. Kalau pengikutnya sedikit, itu pasti salah. Itu nggak seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Tidak selamanya orang yang pengikutnya sedikit, itu benar. Sebagaimana tidak selamanya orang yang pengikutnya banyak, itu pasti salah. Maka tidak saling talazum. Tidak saling talazum itu berlaku sebaliknya. Jadi jangan kemudian ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwasanya banyak itu, mayoritas itu pasti benar. Kadang yang minoritas kemudian juga menjadikan dalil ini, meskipun dia salah begitu kan. Loh, banyak itu bukan artinya benar. Salah, penampatannya salah. Artinya banyak atau sedikitnya pengikut itu tidak jadi tolak ukur. Banyak bukan artinya benar, sedikit juga bukan artinya benar. Begitu. Wa za'ama annal haqqo mahsurun fihim, dan menyangka bahwasanya kebenaran itu mahsurun, itu terbatas ditimbang pada jumlah pengikut. Pada jumlah pengikut. Yang sedikit apakah harus benar? Tidak. Tidak. Tapi banyak itu kan biasanya seperti itu. Biasanya yang dijadikan dalil selama dia banyak, maka itu standar kebenaran. Sebagaimana kalau kita milih warung makan, ya kan? Kalau milih warung makan, melihat yang rame, oh ini kayaknya enak nih. Kenapa? Karena rame. Karena rame. Tapi tidak seperti itu dalam kebenaran. Dalam kebenaran itu tidak harus rame itu benar. Karena kebenaran itu bukan warung makan. Kebenaran itu bukan warung makan. Kemudian yang ke-11, di antara faedah hadis ini, annal wajiba ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Bahwasanya yang wajib adalah mengikuti kebenaran meskipun sedikit pengikutnya. Jadi yang wajib adalah mengikuti kebenarannya. Maka bagaimana caranya kita bisa mengikuti kebenaran? Apakah kita harus standar orangnya? Sebagaimana kita milih warung makan, yang ramai itu pasti enak, yang sedikit itu pasti nggak enak. Apakah kita harus seperti itu dalam memilih kebenaran? Oh, kalau pengajiannya sepi berarti benar, kalau pengajiannya ramai berarti salah? Tidak seperti itu. Yang dituntut oleh kita, yang dituntut kepada kita adalah mengikuti apa itu kebenaran. Maka yang harus dan wajib bagi kita itu mengetahui kebenaran itu apa. Kita harus tahu mana itu yang benar. Baru kita bisa ngikut mana yang benar. Jadi bukan dari standar jumlah. Begitu. Kemudian yang ke-12, di antara fadilah hadis tadi, karena memang hadisnya panjang sekali ya, adalah fadilatu Musa alaihi salam wa qaumihi. Keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Kaumnya Bani Israel, tapi terbatas kepada kaumnya Nabi Musa saja ya, tidak kepada orang Israel yang sekarang, Yahudi. Kalau sekarang namanya Yahudi gitu ya. Zionis. Kemudian yang ke-13, fadilatu hadil ummati wa annahum aktsarul umami ittiba'an li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Ke-13 itu adalah keutamaan umat ini, bahwasannya mereka adalah umat yang paling banyak mengikuti nabi mereka alaihi salatu wassalam. Jadi umatnya paling banyak. Loh, kalau paling banyak apakah jadi standar kebenaran? Ya jadi standar kebenaran. Kenapa? Karena yang diikuti nabi. Yang diikuti nabi. Kemudian yang ke-14,
fadilatu tahqiqi tauhidi wa thawabihi. Hadis ini menunjukkan keutamaan bagaimana mewujudkan atau merealisasikan tauhid dan pahalanya. Jadi kalau orang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, pahalanya besar. Yaitu apa? Masuk surga lewat jalur VIP. Nggak pakai tanya-tanya, nggak pakai screening, tapi langsung masuk surga. Kemudian yang ke-15, di antara faedah hadis ini, ibahatul munadharati fil ilmi wal mubahatsati fin nususi syar'i lil istifadati wa idharil haqqi. Kisah tadi memberikan faedah kepada kita dibolehkannya munadharah, diskusi di dalam ilmi, dan mubahatsah dan pembahasan di dalam nas syariat. Kalau punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya mau bagaimana? Bagaimana kita bisa diskusi dan saling membahas ilmu kalau sama-sama nggak bisa ilmunya? Lil istifadati, untuk mengambil faedah, wa idharil haqqi, dan untuk menampakkan kebenaran, untuk mencari kebenaran. Boleh, boleh. Debat, diskusi itu boleh. Dengan catatan tadi, untuk mengambil faedah dan menampakkan mana yang benar. Kemudian yang ke-16, faedah dari kisah tadi adalah umku ilmi salaf, dalamnya ilmu para salaf, maksudnya para sahabat. Lima rifatihim. Kenapa disebut seperti itu? Karena para sahabat itu tahu annal madhkurina fil hadis, bahwasanya yang disebut di dalam hadis, di dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW, mereka kan bisa dapat pahala masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ada 70.000 golongan di antara umat ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian para sahabat tahu bahwasanya yang disebutkan itu lam yanalu hadhil manzilata, tidak akan meraih kedudukan tersebut illa bi amalin, kecuali dengan satu amalan. Maka yang mereka tanyakan apa kepada Rasulullah? Amalannya apa ya Rasulullah? Amalannya apa? Supaya mereka bisa dapat status masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian yang ke-17, hirsus salafi alal khairi wal munafasati alal a'mali sholihati. Semangatnya para salaf, semangatnya para sahabat atas kebaikan, wal munafasati, dan berlomba-lombanya mereka alal a'mali sholihah, dalam beramal soleh. Bagaimana tadi disebutkan di dalam hadisnya bahwasanya para sahabat kemudian setelah disebutkan oleh Rasulullah seperti itu, mereka membahas siapa nih, kedudukannya siapa. Kita selesaikannya. Yang ke-18, an-natarka ruqyati wal kai min tahqiqi tauhid. Bahwasanya meninggalkan ruqyah dan kai itu termasuk mewujudkan atau merealisasikan tauhid. Kemudian yang ke-19, thalabud du'ai minal fadili fi hayati. Bolehnya meminta didoakan oleh orang yang lebih mulia, lebih utama, lebih soleh ketika masa hidup. Kalau sudah mati nggak boleh, karena nanti jadinya syirik akbar. Kemudian yang ke-20, alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Kisah tersebut termasuk tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akhbara anna Ukasyata minas sab'ina alladhi yadkhulunal jannata bila hisabin wal adabin. Tatkala Rasulullah mengabarkan Ukasyah, sahabat yang setelah kisah itu kemudian minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya supaya dapat 70.000 tadi. Tatkala Rasulullah menyebutkan bahwa Ukasyah itu termasuk yang 70.000 tadi, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, faqutila syahidan fi hurubi riddah. Kemudian Ukasyah ini termasuk orang yang syahid dalam perang riddah, melawan orang-orang murtad seperti Musailamah al-Kadzdzab dan seterusnya, radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi terbukti begitu ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-21, fadilatu Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini juga jelas menunjukkan keutamaan sahabat Ukasyah bin Mihsan. Kemudian yang ke-22 adalah isti'malul ma'aridi wa husnul khuluqihi.
Hadis ini menunjukkan bolehnya menggunakan bahasa kiasan, bahasa sindiran atau bahasa kiasan, sindiran halus ya. Wa husnu khuluqihi, dan baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu lam yakul, tatkala beliau enggak ngomong langsung kepada orang yang minta setelah Ukasyah. Setelah Ukasyah minta supaya didoakan termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ada satu lagi orang yang berdiri. Kemudian apa kata Rasulullah? Kamu didahului oleh Ukasyah. Rasulullah tidak bilang lam yakul lirrajuli, tidak bilang kepada orang yang berikutnya lasta minhum, kamu bukan termasuk. Rasulullah nggak ngomong gitu. Tapi Rasulullah bilangnya kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Kamu ketinggalan, kamu keduluan. Kamu sudah keduluan. Jadi Rasulullah ngomongnya seperti itu. Masya Allah. Kemudian yang ke-23 yang terakhir ada saddud daro'i li alla yakuma man laisa ahlan faradduhu. Faraddu. Wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan menutup celah supaya tidak ada lagi orang yang berdiri setelah Ukasyah untuk minta kepada Rasulullah padahal dia tidak layak untuk mendapatkan pahala tersebut. Farudduhu. Kemudian Rasulullah tolak lagi. Jadi Rasulullah itu dengan satu jawaban, kamu sudah didahului oleh Ukasyah, kamu sudah keduluan, maka sudah selesai. Nggak ada lagi yang minta berdiri lagi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum.